Subang, kota yang terletak di tengah-tengah Pulau Jawa, yang kaya akan budaya yang tak habis sejarah dan budayanya. Seperti pada kesempatan kali ini, kami Joker Media mendapatkan kesempatan untuk mengunjungi situs bersejarah makam Nyi Subang Larang. Situs Nyi Subang Larang terletak di Teluk Agung, Desa Nagrang, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Jumpa lagi sahabat Joker. Kali ini kita ingin membedah tuntas sejarah Subang Larang, dan untuk memperlengkap dan menyempurnakan sejarah itu, kita sebagai anak muda yang ingin lebih mengetahui lebih dalam, maka kita sengaja datang ke situsnya langsung. Kebetulan kita sudah sampai di lokasi. Ikuti terus perjalanan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini sesuai dengan rencana kita tadi, kita telah sampai di lokasi situs Subang Larang bersama Om Bejo. Ini tokoh yang luar biasa. Om Bejo, maaf, bisa bantu kami untuk mempresentasikan apa saja namanya, ada apa saja yang berkaitan dengan Subang Larang itu, atau mungkin ada hal-hal lain. Mohon pencerahannya dari Om Bejo. Kita langsung aja ke yang tempat ini ya. Nah, boleh Om, silakan Om. Nah, ini saya melihat seperti galian Om, ya kan? Mungkin teman-teman bisa sedikit kasih penerangan. Nah seperti itu. Nah, ini galian ini apa nih Om? Ini merupakan salah satu hasil penggalian dari tim penggali arkeolog yang menunjukkan hasil adanya kerangka manusia purwa di kawasan ini, yang secara umum bisa menggambarkan adanya indikasi bahwa wilayah kita saat ini pada masa lampau itu sudah ada sekelompok manusia yang bermukim di sini, karena hasil-hasil penggalian juga menunjukkan adanya bekal kubur yang cukup lengkap. Oke, bekal kubur itu apa aja contoh? Ada senjata yang menyertai kerangka itu, juga ada manik-manik, perhiasan mungkin ya. Dari jadi perhiasan batu atau senjata itu ikut dikuburkan bersama jasad itu. Di sekitarnya juga tersebar, mungkin karena pergeseran itu, pergeseran lapisan tanah. Jadi ada bahan dari batu, juga ada, kalau tidak salah nilai itu serpihan emas kecil. Nah, mungkin perhiasan itu ada dalam hasil karya emas juga gitu. Oke. Dan kemudian hasil galian yang berbentuk manik-manik atau senjata dan lain sebagainya itu sekarang di mana Om ya? Atau mungkin dikukuhkan dalam satu museum atau gimana itu? Untuk sementara hasil ini kita karbonisasi untuk mengukur kepastian usianya. Oh, masih dalam tahap penelitian dari usia ya? Hanya cuma dalam penilaian dasar itu kemungkinan dari sekitar abad-abad proto sejarah. Oke. Atau setidaknya lebih tuanya lagi sebelum Masehi. Awal akhir gitu. Oke. Baik Om Bejo, luar biasa. Oh, boleh
ajakin lagi kami ke tempat yang lain barangkali dengan penjelasannya. Pengelola tempat ini pun menyediakan tempat sholat dan tempat istirahat. Nah, sekarang kita menuju tempat utama tujuan kita, yaitu disebutnya petilasannya ya, Om ya. Makam ya, lebih ke makam ya, bukan petilasan, makam. Nah, ini gerbangnya cukup sederhana, kawan-kawan. Kita akan menuju ke tempat setelah tadi itu yang barusan adalah galian ya, hasil galian. Nah, arkeolog. Oke. Di mana di galian itu banyak ditemukan pernak-pernik seperti senjata, manik-manik dan lain sebagainya. Sekarang kawan-kawan, kita menuju ke titik makamnya Subang Larang. Itu Nyi atau apa ya, Om? Nyi itu kan bahasa Nai. Oke. Nai, panggilan dulu ya. Itu Nai. Nah, sekarang Nyi. Berubah jadi Nyi. Oke. Nah, kita yang mana nih tempatnya? Ini ya? Yang ini. Oke, nah ini tempatnya kawan-kawan. Oke, kita lihat. Boleh masuk nih, Om? Oke. Nah, sekarang kita tepat berada di depan makam Subang Larang, Om. Oke, Om. Ini saya melihat di makam ini ada pembungkus ya. Nah, dan kemudian di depan kita berdiri ini juga ada semacam sajadah yang suka dipakai di masjid. Fungsinya dan lain sebagainya. Mohon Om kasih pencerahan, Om. Ini untuk awal aja ya. Ini, baik. Ini ada batas untuk kita menyampaikan doa-doa bagi kebaikan kita semua, terutama ya. Kemudian itu kenapa makamnya ditutup sekarang ini ya, itu untuk menghindari pengkultusan. Oke. Pengkultusan, karena kadang-kadang si penjara itu tanpa sadar seringkali ada yang ngambil tanah dari sini dan sebagainya. Oke. Gitu. Dan itu dikhawatirkan nanti bisa menimbulkan sirik lah. Itu untuk mencegah itu. Kalau formasi makam itu sebagaimana umumnya menghadapnya ke mana gitu. Ukurannya juga termasuk, Om? Panjangnya atau apa? Ukurannya ya kurang lebih orang Sunda lah pada umumnya. Oke. Warna yang digunakan itu nggak ada semacam filosofi khas. Warna khas. Makanya Sunda atau apa ini? Warna khas Sunda ini warna khas dari Subang Larang. Ketika perjalanan hidupnya itu sering menggunakan selendang kuning, kebaya kuning, kalau tidak menggunakan putih. Oke. Itu yang sering digunakan oleh Subang Larang. Warna ini yang sering muncul khasnya. Berarti kalau menurut sejarah ini, Om, Prabu Siliwangi juga udah sampai ke sini berarti ya? Setidaknya kalau dengan kondisi seperti ini, karena Prabu Siliwangi itu kan jejak perjalanan itu dimensinya, daya jangkauannya itu kan luas ya, dengan kemampuan dia baik secara fisik maupun kebatinan, itu sangat memungkinkan Prabu Siliwangi ini sudah kesini. Apalagi ini adalah merupakan tempat terakhir, Perisian terakhir itu ya, Om? dari istrinya, ya, dari salah satu istrinya. Dan lagi di sini kan merupakan kawasan pendidikan, edukasi, generasi muda
yang mulai membangun konsep keislaman. Terutama angkatan putra-putra dari Prabu Siliwangi. Ya, jadi masa kecil ketika ketiga putra-putrinya itu sudah bisa menyerap pemahaman, itu di wilayah inilah, di sekitar area inilah Kian Santang, Rara Santang, dan Raden Sangara itu mendapat gemblengan dari aspek keilmuan keislaman, dari aspek sosial kemasyarakatan, bahkan dalam aspek kanuragan. Untuk rekan-rekan atau teman-teman ketahui juga bahwa Subang Larang ini adalah ibunda atau ibu dari Raden Kian Santang. Nah, itu mungkin lebih familiar namanya secara nasional ya Om ya. Iya. Kian Santang, kemudian Rara Santang ya. Rara Santang. Nah, ini ibundanya. Nah, inilah karena memang mungkin namanya anaknya lebih familiar ya Om ya. Berarti fungsi dari sajadah ini adalah tempat untuk berziarah, mungkin mendoakan. Kalau kita mendoakan doa kebaikan. Oke, baik kawan-kawan, kenapa ditutup warna hijau atau mungkin itu bukanlah sesuatu yang sakral atau apa, tapi lebih ke kebiasaan semasa hidupnya itu menggunakan pakaian yang berwarna hijau dan kuning selain warna putih. Nah, seperti itu kawan-kawan. Oke Om, selain makam Subang Larang, saya sempat perhatiin ada satu makam lagi nih Om. Mungkin ada beberapa. Bisa nggak Om jelasin saya ini makamnya siapa, terus kaitannya dengan Subang Larang seperti apa? Mungkin kita bisa sambil jalan ke tempat sebelah ini. Saya melihat ini kan makam juga Om ya? Iya. Ini merupakan salah satu kerabat dari Subang Larang di pihak ibu. Kerabat dari ibundanya Subang Larang berarti ya? Tapi seangkatan dengan Subang Larang. Ini sebetulnya ada dua orang. Ini cuma satu yang dimakamkan di sini. Oke. Keturunan dari Cepu Nagara. Oke. Jadi asal-asalannya itu Pras Cepu Nagara. Dia masih kerabat dekat ya Om? Kerabat dekat. Oke Om, tadi saya sempat mendengar Cupu Nagara. Nah, Cupu Nagara ini semacam kerajaan kah atau semacam perwalian suatu daerah atau gimana Om ya? Nah, itu kita sama artinya dengan flashback ya. Cupu Nagara itu merupakan bagian dari dinamika kawasan dan masyarakat Subang pada masa prasejarah bahkan hingga masuk ke masa kesejarahan. Nah, jadi masyarakat cikal bakal masyarakat Subang itu adalah kelompok masyarakat Cupu Nagara yang terkonsentrasi di Kali Cipunagara. Iya. Jadi keratonnya itu kalau menurut beberapa clue dan bahkan di dalam buku-buku kuno itu mengikuti alur babad perjalanan Purnawarman ketika tahun 412 Masehi. Prabu Traumanagara ini dia menginap selama 6 bulan di lingkungan keraton Cupu Nagara. Yang diceritakan keratonnya itu dilintasi oleh
Kali Cipunagara. Oke. Jadi kalau ini keraton, ini di tengahnya ada Kali Cipunagara itu mengalir. Oke, baik. Penuh dengan taman bunga indah. Karena Purnawarman itu seorang prabu ya yang menyenangi aktivitas pertanian berbasis dari sungai, perairan sungai. Jadi banyak dibangun sawah-sawah. Makanya semua sungai yang ada di Tatar Sunda ini pada era Purnawarman dibenahi, termasuk ini selama 6 bulan. Padahal kondisinya dia sedang sakit gitu. Baik Om, nanti kita akan bahas tuntas kawan-kawan karena ini sangat Itu luas. Cipunagara itu. Ada Cipunagara, Itu Purnawarman dan asal-asalan. lain sebagainya. Datang atau berziarah ke makam, jangan sekali-kali membelokkan tauhid. Berziarah itu bukan berarti kita memuja kuburan, akan tetapi kita menghargai jasa leluhur sembari kita mengingat kelak juga kita akan meninggal.